For me, it's a very big club in Asia, two-time champions now. So for me, it was easy to choose. Persib Bandung kembali menginjakkan kaki di lapangan hijau markasnya, lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Selasa 29 Juli 2025. Sesi latihan pagi menjadi yang pertama bagi skuad berjuluk Pangeran Biru ini setelah menjalani pemusatan latihan intensif selama 10 hari di Thailand. Pelatih Persib Bojan Hondak menyatakan bahwa seluruh pemain dalam kondisi prima dan bugar. Tak hanya fisik, secara psikologis pun para pemain menunjukkan semangat yang positif. Semua pemain mendapat 2 hari istirahat. Anda bisa lihat hari ini semuanya dalam suasana hati yang baik. Mereka bermain bagus saat latihan dan sekarang kami menunggu uji tanding. Uji tanding yang dimaksud Hondak adalah pertandingan persahabatan internasional melawan Western Sydney Wanderers. Laga ini akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 2 Agustus 2025 sebagai bagian dari rangkaian acara Pesta Biru Persib menyambut musim baru. Menurut Hondak, pertandingan persahabatan melawan tim asal Australia ini akan sangat bermanfaat bagi Persib. Ia menilai Western Sydney Wanderers sebagai salah satu tim kuat di kancah sepak bola Australia. Pertandingan ini diharapkan menjadi tolok ukur kesiapan Persib dalam menyongsong kompetisi musim depan, sekaligus memberikan hiburan menarik bagi para bobotoh di Pesta Biru. Kejutan hadir ketika Persib kembali berlatih di Bandung. Wajah baru menghiasi skuad Maung Bandung jelang bergulirnya Super League musim depan. Persib Bandung masih mengucapkan hatur nuhun di saat Super League 2025-2026 sudah berada di depan mata. Namun hatur nuhun kali ini bukan sebagai ucapan perpisahan dengan pemain seperti sebelum-sebelumnya. Ucapan itu ditunjukkan Sepertama yang selama 9 musim terakhir menyediakan jersey dan perlengkapan lainnya. Sepertama bukan sekedar penyedia aparel, Sepertama adalah rekan seperjalanan, saksi bisu dari jatuh bangunnya perjuangan Persib, serta bagian dari cerita sukses yang ditulis dengan semangat, kerja keras, dan loyalitas. Kerjasama yang terjalin selama 9 musim ini adalah hal yang luar biasa. Sampai saat ini, Sepertama adalah official aparel terlama yang pernah bekerja sama dengan Persib. Kami menyampaikan terima kasih atas kerjasama, dedikasi, dan kontribusinya untuk klub. Kerjasama Persib dengan Sepertama dimulai di musim 2016, tepatnya di ajang Indonesia Soccer Championship, kompetisi sementara yang menjadi pengisi kekosongan saat Liga 1 belum digulirkan kembali secara resmi. Namun dari ajang itulah, benih kebersamaan antara Persib dan Sepertama mulai tumbuh. Sepertama hadir bukan hanya di saat Persib berjaya, tetapi juga di masa-masa sulit. Ketika pandemi COVID-19 melanda dan kompetisi harus dihentikan, Sepertama tak pernah lepas genggaman. Loyalitas itu akhirnya terbayar tuntas ketika kompetisi kembali menggeliat. Sepertama menjadi bagian penting dari bangkitnya Persib. Bersama-sama mereka mencatat sejarah runner-up Liga 1 2021-2022, peringkat ketiga di musim berikutnya, dan 2 gelar juara beruntun di musim 2023-2024 dan 2024-2025. Sebuah pencapaian langka di era profesional sepak bola Indonesia. Persib Bandung resmi menggandeng perusahaan asal Spanyol, Kelme, sebagai aparel resmi setelah 9 tahun bekerjasama dengan Sepertama. Dalam laman resmi Persib Bandung dijelaskan kolaborasi dengan Kelme adalah upaya manajemen untuk terus naik kelas. Keunggulan Kelme yang memiliki teknologi Advanced Fabric Engineering dinilai mampu menopang kebutuhan performa tinggi di lapangan. Teknologi Advanced Fabric Engineering sendiri adalah pembuatan produk dengan bahan yang memiliki sirkulasi udara yang baik, ringan, elastis, dan sangat tahan lama. Adapun kolaborasi antara Persib Bandung dan Kelme sebagai aparel resmi ini akan menghadirkan jersey dengan tema City of Champions. Jersey Persib Bandung terbaru itu akan diluncurkan pada acara Pesta Biru di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 2 Agustus. Persib Bandung resmi kedatangan amunisi baru di lini belakang untuk menghadapi musim baru Super League 2025-2026. Bek timnas Irak, Frans Futros, akhirnya menjalani sesi latihan perdananya bersama Pangeran Biru di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api Selasa 29 Juli 2025. Usai sebelumnya bergabung dalam training camp Persib di Thailand.
Kedatangan Putros disambut hangat oleh para penggemar, terlebih kehadirannya menambah kekuatan lini pertahanan Persib yang tengah bersiap menghadapi kompetisi domestik dan ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2 musim depan. Putros pun buka suara mengenai alasannya memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan barunya. Yeah, I knew Persib from last year when we meet them in Champions League, and I have some good speak with Coach Boyang, and for me it's a very big club in Asia, two-time champions now. They did good last year in Champions League also, the biggest club in Indonesia. So for me it was easy to choose because I was free agent. Meski baru pertama kali menginjakkan kaki di Bandung, Putros mengaku nyaman dengan cuaca di kota ini. Ia bahkan menyebut Bandung lebih sejuk dibandingkan Bangkok, tempat ia berkarir sebelumnya. Dengan kehadiran fans Putros, Persib menambah opsi penting di lini pertahanan sekaligus memperkuat ambisi meraih prestasi lebih tinggi, baik di level nasional maupun Asia. Tim Persib Bandung menghadapi musim BRI Super League 2025-2026 dengan skuad yang banyak mengalami perubahan. Klub kebanggaan Bobotoh ini datangkan sejumlah wajah baru, terutama dari kalangan pemain asing, demi mewujudkan ambisi besar mempertahankan gelar juara domestik sekaligus bersinar di pentas Asia yakni AFC Champions League 2. Dari sederet nama yang direkrut, sebagian besar belum pernah merumput di Liga Indonesia. Hanya Berkuinho dan William Marsilio yang punya pengalaman sebelumnya di kompetisi tanah air. Gelandang andalan Persib, Beckham Putra, menyebut positif kedatangan para pemain anyar tersebut. Ia menilai tambahan kekuatan ini penting untuk menjawab tantangan musim ini yang jauh lebih berat. Tentunya ini menjadi tambahan amunisi, bagus karena kita tim juara, back-to-back juara. Tentunya ini harus kita tingkatkan karena pasti tim lain ingin mengalahkan kita dalam keadaan apapun. Namun, menurut pemain yang akrab disapa Etam ini, keberhasilan tidak hanya ditentukan dari kualitas pemain, melainkan juga seberapa cepat mereka menyatu dengan tim. Oleh karena itu, adaptasi dan membangun chemistry menjadi kunci utama. Pelatih Bojan Hondak pun merespon tantangan ini dengan membawa tim melakukan training camp di Thailand pada 17-27 Juli lalu. TC ini tidak hanya fokus pada peningkatan fisik dan taktik, tetapi juga membentuk koneksi antar pemain di dalam dan di luar lapangan. Musim ini, Persib tidak hanya mengejar gelar ketiga secara beruntun di kompetisi domestik, tapi juga menargetkan untuk bisa berbicara banyak di level Asia. Dengan kedalaman skuad dan kekuatan baru yang dimiliki, Bang Bandung tampak serius menjawab tantangan tersebut.